Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Januar Pandapotan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Akan melaksanakan PPL kedua dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan submateri pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya nih? Baik. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita boleh berjumpa kembali di ruangan ini untuk belajar sebagaimana materi yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan rasa bersyukur melalui ibadah singkat. Ayo, siapa bisa yang memimpinnya, Nak? Silakan. Ya. Berserah kepada Yesus. 1, 2, 3 ya. Berserah kepada Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan nafas kehidupan dan kesehatan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Duduknya silakan Nak diperbaiki ya. Untuk mulai pembelajaran, kita mau belajar untuk fokus dengan apa yang diinstruksikan. Jangan lemas dong, siap? Siap. Baik, good. Bit 1. Bit 1, Bit 2, Bit 5. Bagus, berikan tepuk tangan. Apa tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan kajian literasi peserta didik. Apa saja yang diperlukan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Ayo, siapa bisa? Semprot. Disemprot terus? Dipupuk. Bapak mau mendiagnosis pengetahuan awal kalian dengan pertanyaan. Bisa ketua kelas dibagi, Nak? Bantu Bapak. Minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bertumbuh dan berkembang biak. Ya. Kedua, bernapas. Ya. Ketiga, peka terhadap rangsang. Silakan simak videonya dan analisa. Sejumlah petani padi di Gunung Kidul dipastikan gagal panen di musim kemarau tahun ini. Masalah apa yang terjadi pada tayangan tersebut? Siapa bisa berikan pendapat? Akibat kekeringan, Pak. Akibat Kekeringan. kekeringan. Kenapa bisa kering? Karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Bagus. Yang kedua, apa penyebab masalah tersebut? Kenapa bisa gagal panen? Karena kemarau datang lebih awal, Pak. Jadi tidak ada air. Terima kasih, Jonas. Silakan duduk kembali. Bapak mau bawa kamu kepada masalah. Ya, masalah yang akan kita cari jawabannya. Masalah yang akan kalian temukan jawabannya melalui belajar kelompok. Menunjukkan hasil percobaannya. Saya akan membacakan tabel hasil percobaan kacang hijau. Tanggal 30 Desember 2022, hari pertama, pada media pasir 0,0 cm, dan pada tanggal 9 Januari 2023, pada hari ke-11, pada media pasir 14,5 cm, dan pada media tanah 11,5 cm, dan pada media kapas 5,5 cm. Bagus. Kita mau menganalisa perbedaan pertumbuhan kacang hijau pada media tanam yang berbeda. Sekarang kita mau menganalisis kenapa bisa berbeda. Kenapa ada yang pendek,
Ini yang agak tinggi ya, tapi warnanya apa nih? Hah? Pucatnya? Iya. Ini media tanah apa nih? Ini? Tanah yang subur. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, terkhusus pada tanaman kacang hijau? Siapa bisa menjawab? Raise your hand. Ulangi nak. Yang mempengaruhi? Nutrisi, zat hara, dan air. Iya. Adakah pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Ada nggak pengaruhnya? Ada tidak? Ada tidak? Kalau ada, buktinya apa? Buktinya ini tadi kan? Ada yang pendek, panjang tapi pucat. Ada yang panjang dan segar ya warnanya. Iya. Ayo identifikasi permasalahan hasil percobaan pertumbuhan kacang hijau pada 3 media tanam tersebut. Ayo tuliskan dulu. Apa yang menjadi permasalahan utama ya pada kasus ini? Mari membentuk kelompok belajar 5 orang 1 kelompok. Silakan nak. Ayo, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Silakan ambil dulu tanaman kacang hijau yang sudah kalian tanam. Ayo melakukan kegiatan literasi pada sumber belajar yang ada. Nah, Bapak sekarang mau membagikan modul ajarnya. LKPD lembar kerja peserta didik. Melalui hasil percobaan beberapa hari yang lalu yang telah kalian lakukan di rumah, silakan Ananda mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah terkait pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Rumusan masalah tersebut silakan tuliskan pada LKPD 7.5 pada kegiatan belajar 1. Lakukan penilaian sikap. Ya. Sikap artinya kalian bagaimana caranya berdiskusi. Ayo semua bekerja nak. Waktu berjalan terus. Pada sesi mengembangkan dan menyajikan hasil karya, setiap anggota kelompok mencatat hasil diskusinya. Melalui studi literatur, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD 7.5 pada kegiatan belajar 2 tentang analisis hasil percobaan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sama-sama kita bekerja. Kalian bekerja, Bapak juga menilai. Cara kerjanya dalam kelompok, ya kan? Ada beberapa orang mencari dalam literasi, dalam referensinya dicatat. Sesudah dicatat poin-poin yang penting berkenan dengan permasalahan yang ada, ya, yang pada LKPD, itu dibacakan, didiskusikan. Lalu ketua kelompok menuliskan dalam LKPD, ya. Itu cara teamworknya. Agar peserta didik mampu menyimpulkan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan suatu makhluk hidup dengan benar, maka Bapak mengajak kalian mengerjakan LKPD 7.5 pada kegiatan belajar 3. Ayo silakan kelompok 5 bekerja terus. Kelompok 4 sudah bersiap ini. Gimana kelompok 3? Oke, apabila kelompoknya sudah mengerjakan tugas di LKPD, saran Bapak di cross check balik sebelum nanti kalian presentasi ke depan.
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ayo, presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa kelompok pertama yang mau maju? Ayo, nanti akan dapat nilai plus. Penilaian plus. Siapa duluan tadi nih? Hah? Oke. Selamat siang kawan-kawan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran 3 yang akan dibacakan oleh si Marquez. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu tanaman atau kacang hijau. Faktor air, nutrisi, dan zat hara. Ada yang mau ditanya? Silakan nak. Kegiatan belajar 3. Berdasarkan kegiatan literasi dan percobaan yang telah dilakukan, berikut yang bisa kami simpulkan. 1. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman atau kacang hijau. Kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan? Bagaimana tanaman jika tidak diberi pupuk? Tanaman itu akan semakin pucat dan payah berkembang. Hai teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Mengandung zat hara, nutrisi, dan menyiram air dengan secukupnya. 3. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan adalah pada hari ini kami telah belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap organisme. Bahwasanya untuk kelangsungan hidup adapun fungsi lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup, penyediaan makanan. Berdasarkan kegiatan literasi dan percobaan yang telah dilakukan, berikut yang bisa kami simpulkan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman atau kacang hijau. 3. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan adalah kami menjadi mampu untuk menyelidiki pertumbuhan tanaman kacang hijau pada 3 media tanaman. Berdasarkan kegiatan literasi dan percobaan yang telah dilakukan, berikut yang bisa kami simpulkan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Semua pekerjaannya baik yang telah kalian lakukan, ya. Artinya kalian sudah mengerti bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Semua sudah siap? Silakan ketua kelompoknya kumpulkan tabel sebelum dan sesudah, kumpulkan LKPD-nya. Berikut hal yang penting yang harus diingat. Silakan dibaca. Adakah pertanyaan? Baik dan berkembang. Apa yang diperlukan? Air. Apa yang kalian rasakan? Senang? Sedih? Yang mana? Hal-hal apa saja yang kalian pelajari hari ini? Hal apa? Tentang Pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. ya, good. Kan pilih A, B, C, D, E. Ayo, tulis kumpulkan kemari. Kelompok yang aktif pada kegiatan diskusi kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Kemudian kelompok yang jawabannya bagus, yaitu kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Untuk minggu depan, silakan kalian pelajari tentang interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari Bapak, dan pelajaran pada hari ini kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Sebelum kita akhiri, silakan pimpin doa untuk pulang. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang kau limpahkan di pada siang hari ini ya Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan pulang. Hati-hati di jalan.